Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Susila Dharma Putra dari kelas 11 Bahasa 1. Teman-teman semuanya, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata Pulau Bali, pulau tercinta kita? Pasti beberapa dari kalian akan berpikir tentang pantai-pantai, pura-pura yang megah, atau tradisi kita yang unik. Selain Bali terkenal karena pantainya dan wisatanya, ia juga memiliki tata kelola sawah yang canggih. Bagi banyak orang, Bali menarik karena suasana pantainya. Tetapi, sebagian lagi melihat sawah di Bali lebih menarik. Sawah di Bali memberikan kesan khusus bagi para pelancong dari dalam dan luar negeri. Banyak dari mereka memperoleh pengalaman spiritual yang berbeda ketika berada di persawahan Bali. Tapi, bagi masyarakat kita, orang Bali, sawah bukan sekedar tempat wisata. Sawah adalah denyut nadi kehidupan. Mereka menghidupi sawah dan begitu juga sebaliknya. Sawah diatur, dijaga, dan dilestarikan tahun demi tahun, generasi demi generasi. Pengaturan, penjagaan, dan pelestarian itu dilakukan melalui sebuah lembaga sosial bernama Subak. Sistem Subak menjadi salah satu kekhasan Provinsi Bali. Sistem pengairan ini menjadi sebentuk kearifan lokal yang membuat masyarakat petani dapat hidup serasi dengan alam untuk memperoleh hasil panen yang optimal. Nah, mari kita lebih mengenal jauh tentang apa itu Subak. Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap peta areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat disertai pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya. Kemunculan Subak tak terlepas dari sistem pertanian yang diterapkan masyarakat Bali sejak berabad-abad lampau. Beberapa arkeolog meyakini masyarakat Bali mengenal pertanian sejak awal abad Masehi. Keyakinan itu berdasarkan temuan alat-alat pertanian kuno di Sambiran, salah satu desa tertua di Bali, yang digunakan untuk menanam padi. Tapi para arkeolog belum mampu menjabarkan cara bertani dan pengelolaan irigasi masyarakat kala itu. Keterangan lebih jelas mengenai pengelolaan sawah dan irigasi termuat dalam Prasasti Trunyan 891. Dalam prasasti itu, kata Serdanu, yang berarti kepala urusan air danau, ini berarti masyarakat Bali sudah mengenal cara mengelola sawah dan irigasinya pada akhir abad ke-9. Masyarakat percaya bahwa mereka harus bekerja mengolah tanah dan air, tapi kepemilikan dua unsur tersebut sejatinya berada di tangan dewa-dewi. Karena itu, masyarakat harus menjaga tanah dan air agar tetap berlimpah. Penguasaan dan keserakahan atas tanah dan air tidak dapat dibenarkan. Jika melanggarnya, sanksi pengucilan bisa menimpanya. Sebagai ungkapan rasa syukur atas berlimpahnya tanah dan air, masyarakat mendirikan beberapa bangunan keagamaan seperti pura dan candi di dekat sawah. Beberapa pura bertiti mangsa abad ke-9 ditemukan di beberapa sawah. Pura itu dipersembahkan kepada Dewi Sri, Dewi Pertanian dan Kesuburan. Keberhasilan Subak dalam panen terbukti melalui statistik hasil pertanian 1934 sampai 1981 yang dikeluarkan oleh IPB. Bali selalu menempati posisi di atas Jawa dan Madura untuk hasil panen nasional. Keberhasilan itu mendorong pemerintah daerah membangun Museum Subak Bali pada tahun 1981. Turis di Bali pun mulai tertarik mengenal Subak. Subak pun telah memperoleh pengakuan dari para ahli pertanian internasional. Salah satunya John S. Ambler 1990 yang pernah menjabat program officer bidang pengairan Ford Foundation yang menyebut Subak sebagai prinsip pengelolaan irigasi yang unggul dan maju. Sistem irigasi pertanian ini pun tetap lestari dalam budaya masyarakat perdesaan di Bali selama berabad-abad dan terus berjalan hingga saat ini. Nah teman-teman, demikian tadi penjelasan singkat mengenai sistem Subak. Nilai budaya dari sistem Subak ini adalah nilai kekeluargaan dan juga nilai gotong royong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.